Halo Sobat KT Channel, bagaimana kabar kamu hari ini? Mari menambah wawasan tentang ilmu fisika. Video kali ini, KT Channel akan menyampaikan tentang hukum yang terdapat pada ilmu fisika. Simak videonya sampai selesai. Hukum Archimedes. Lebih daripada 250 tahun sebelum Masehi, apabila sebuah benda dimasukkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Hukum Avogadro tahun 1811. Jika dua macam gas atau lebih memiliki volume yang sama, maka akan sama banyak jumlah molekulnya masing-masing, dengan syarat tekanan dan temperaturnya harus sama. Hukum Bernoulli tahun 1738. Bagi zat cair yang tidak dapat dimanfaatkan dan mengalir secara stasioner, jumlah tenaga gerak, tenaga tempat, dan tenaga tekanan adalah konstan. Hukum Boyle tahun 1662. Jika suatu kuantitas dari suatu gas ideal, kuantitas menurut berat, mempunyai temperatur yang konstan, maka hasil kali volume dan tekanannya merupakan bilangan konstan. Hukum Boyle-Gay-Lussac tahun 1802. Bagi suatu kuantitas dari suatu gas ideal, kuantitas menurut beratnya, hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan. Hukum Coulomb tahun 1785 ada dua. Yang pertama, gaya yang dilakukan oleh dua kutub magnet yang satu terhadap yang lain adalah sebanding laras dengan kuatnya mekanisme kutub tersebut, dan banding sebalik dengan kuadrat jarak antara kedua kutub tersebut. Yang kedua, gaya yang dilakukan oleh dua benda yang masing-masing memiliki molekulasi adalah sebanding laras dengan kuatnya mekanisme dari kedua benda tersebut, dan sebanding balik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Hukum Dalton tahun 1802. Tekanan dari suatu campuran yang terdiri dari beberapa macam gas yang tidak berhasil antara satu dengan yang lain adalah sama dengan jumlah dari tekanan dari setiap gas tersebut. Hukum Dulong dan Petit tahun 1819. Kalori dari jenis zat padat adalah sekitar 6 kalori per gram molekul. Hukum Galilei tahun 1566 ada 4. Yang pertama, tempo ayunan tidak bergantung dari besarnya amplitudo atau jarak ayunan, dengan syarat amplitudo tersebut tidak terlalu besar. Yang kedua, tempo ayunan tidak bergantung dari beratnya berlangsung ayunan. Yang ketiga, tempo ayunan adalah sebanding laras dengan akar dari panjangnya penurunan ayunan. Yang keempat, tempo ayunan adalah sebanding balik dengan akar dari percepatan yang disebabkan oleh gaya berat. Hukum Kirchhoff tahun 1875 ada dua. Yang pertama, jika berbagai arus listrik bertemu di satu titik, maka jumlah aljabar dari kekuatan arus tersebut adalah 0. Titik temu tadi. Yang kedua, dalam suatu aliran arus listrik yang tertutup berlaku persamaan benda. Jumlah aljabar dari hasil perkalian kekuatan arus dan tahan pada setiap bagian dari gerakan tersebut adalah sama dengan jumlah aljabar dari gaya gerak listriknya, atau dengan kata lain, GGL dikurangi gaya elektromotoris. Hukum Lenz tahun 1878. Jika suatu pengantar arus listrik digerakkan dalam suatu aliran magnet, maka arus listrik yang diinduksikan terarah sedemikian rupa, sehingga gerak pengantar listrik yang mengakibatkan induksi tadi menjadi terhalang.
Hukum Newton tahun 1687. Dua benda saling menarik dengan suatu gaya yang sebanding batas dengan massa dari kedua benda tersebut dan sebanding balik dengan kuadrat dari jarak antara kedua benda tersebut. Hukum Pascal tahun 1668. Jika suatu zat cair diberikan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah. Namun, kekuatannya tidak menambah ataupun berkurang. Hukum Ohm tahun 1825. Jika suatu arus listrik melalui satu pengantar, maka kekuatan arus tersebut adalah banding laras dengan tekanan listrik yang terdapat di antara kedua ujung pengantar tadi. Hukum Snellius tahun 1621. Ada dua. Yang pertama, jika suatu sinar cahaya melalui perbatasan dua jenis cair, maka garis semula dari sinar tersebut, garis sesudah sinar itu membias, dan garis normal di titik biasnya. Ketiga garis tersebut terletak dalam suatu bidang datar. Yang kedua, perbandingan antara sinus sinur dari sudut masuk dan sudut adalah konstan. Hukum Stephen Boltzmann tahun 1898. Jika suatu benda hitam memancarkan kalori, maka intensitas pemancaran kalori tersebut sebanding laras dengan pangkat 4 dari temperatur absolut. Hukum Middelman-Franz tahun 1853. Untuk segala macam logam murni, perbandingan antara daya pengantar kalori spesifik dan daya pengantar listrik spesifik suatu bilangan akan konstan jika temperaturnya sama. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaat yang kamu dapatkan. Silahkan bagikan video ini jika dirasakan bermanfaat bagi orang lain. Like, subscribe kamu sangat berarti. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan update video menarik lainnya dari KHT Channel. Semoga hari-hari kamu selalu menyenangkan.